Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Anas Wasidin dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Karena banyaknya tekanan dari kafir Quraisy terhadap umat Muslim di kota Mekah, maka Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya mencari jalan alternatif, yaitu berhijrah ke kota Yasrib atau kota Madinah. Dan disinilah umat Islam berkembang dengan pesat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradaban kota Madinah sebelum kedatangan umat Islam. Kota Madinah sebelum datangnya umat Islam disebut kota Yasrib. Dan di kota Yasrib ini terdapat 3 suku utama, yaitu suku Aus, suku Khawraj, dan suku Yahudi. Dan ketiga suku ini saling bertengkar sebelum Islam datang. Dan di kota Yasrib ini daerahnya itu begitu subur dan banyak sekali yang namanya pertanian dan perkebunan, seperti perkebunan anggur dan perkebunan kurma. Berbeda dengan kota Mekah yang tanahnya gersang serta kering. Dan perekonomian di kota Madinah itu dikuasai oleh kaum Yahudi yang menerapkan sistem riba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi Rasulullah dalam berdakwah. Strategi yang pertama adalah mendirikan sebuah masjid. Setelah Rasulullah datang di kota Madinah, beliau mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh umat Islam. Dan di kota Madinah, masyarakat kaum Muhajirin dan kaum Ansor bersama-sama dan gotong royong membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kaum Muhajirin adalah orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan kaum Ansor adalah orang yang menerima kaum hijrah dari kota Mekah. Dan masjid di zaman Nabi ini digunakan untuk semua kegiatan masyarakat seperti pendidikan, dakwah, musyawarah, dan lain sebagainya. Dan strategi kedua adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, seperti Abu Bakar dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah mengembangkan di bidang pendidikan dan dakwah, supaya syiar agama Islam tersebar sampai ke penjuru dunia. Dibutuhkan mubalik yang cerdas. Makanya Rasulullah mengembangkan di bidang dakwah dan pendidikan. Selanjutnya Rasulullah mengembangkan di bidang perdagangan dan usaha-usaha yang diberikan Rasulullah, seperti menerapkan perdagangan secara islami, seperti dilarang yang namanya riba, serta jual beli dengan cara curang, seperti mengurangi timbangan serta menipu. Selanjutnya mengembangkan di bidang pertanian. Selanjutnya mengumpulkan zakat serta menarik pajak kepada non-muslim. Dan saat Rasulullah setelah hijrah di Madinah, kaum kafir Quraisy tetap menekan Nabi Muhammad. Mereka ingin menginvasi kota Madinah, seperti ketika perang Badar yang alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin
Yang kedua, perang Uhud yang dimenangkan oleh kaum Quraisy, dan kekalahan muslim ini diakibatkan oleh kelalaian dari kaum muslimin itu sendiri. Setelah yang ketiga, perang Khandaq yang jadi pengepungan terhadap kota Madinah, dan untungnya Allah menyelamatkan perang, dan Allah kemudian memberikan kemenangan terhadap umat muslim. Sekian dari saya. Apabila banyak salah banyak ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.